Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andika Iqbal. Fahri Abdullah. Ada Pak. Firdaus Ramadhani. Ada Pak. Husnul Kholifa. M. Ilham Pala. Ada Pak. M. Tanan Darul Aska. Ada Pak. Muhammad Idris Alfa. Ada Pak. Muhammad Tri Riyandi. Ada Pak. Riyandana Eka. Ada Pak. Ramadhani Kusumani Tias. Ada Pak. Rini Aulia. Rohadi Wahyudin. Ada Pak. Rohid Alwi. Ada Pak. Sanjaya Aditya. Ada Pak. Fadli Iskandar. Ada Pak. Ferda Arfa. Sudah siap semua ya Mas ya? Nah, pada pertemuan kita kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi kemarin mengenai sistem penerangan pada sepeda motor. Salah satu sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Ada yang namanya sistem penerangan sepeda motor, kemudian ada yang namanya sistem lampu kota, kemudian ada yang namanya sistem lampu besar, lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada lagi yang namanya sistem lampu tanda belok, kemudian ada sistem rem, kemudian ada sistem lampu belakang, ataupun lampu plat nomor, kemudian ada sistem bunyi klakson. Nah, di sini ya Pak Guru menerangkan materi ini Mas itu dengan maksud tujuan yang pertama. Yang pertama satu, supaya kalian mampu memahami fungsi daripada sistem penerangan pada sepeda motor. Kemudian tujuan yang kedua itu supaya kalian mampu memahami fungsi dari masing-masing komponen sistem kelistrikan sepeda motor. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga itu supaya kalian mampu mempraktekkan atau mendemonstrasikan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Berarti istilahnya praktik dari rangkaian lampu kepala, kemudian lampu tanda belok, kemudian lampu kota, kemudian lampu belakang, kemudian lampu rem, kemudian yang terakhir nanti sistem bunyi atau istilahnya klakson. Ya. Kemudian di sini ya pentingnya mengenai pelajaran materi sistem kelistrikan sepeda motor itu sangat penting sekali bagi kalian. Yang namanya sistem kelistrikan sepeda motor itu kan salah satu sistem yang penting pada sepeda motor, urusannya itu dengan keselamatan dalam berkendara. Semisal kalian itu mengendarakan sepeda motor, misalnya mengendarakan sepeda motor posisinya malam hari otomatis pencahayaannya kurang. Pengendaraan sepeda motor dalam mengendalikan sepeda motor supaya dapat berjalan nyaman dan stabil. Bagus Mas, iya memang betul itu jawabannya.
Jadi kalian sudah siap mengikuti ya materi pelajaran mengenai sistem penerangan. Ya. Mengenai gambar, ya, gambar yang sini itu mengenai rangkaian sistem kelistrikan pada bodi. Di sini ada yang namanya generator yang ada. Ini ada yang namanya generator. Kemudian sini ada yang namanya baterai. Dan kemudian sini ada yang namanya sikring. Ya. Kemudian sini ada yang namanya koil. Koil. Iya mas, koil. Kemudian pada yang sini ada yang namanya busi, ini yang terakhir. Itu mengenai rangkaian sistem kelistrikan sepeda. Nah, terus kalian perhatikan mas ya. Mengenai sistem kelistrikan sepeda motor, itu salah satu sistem kelistrikan yang paling penting pada sepeda motor. Karena tahu sendiri kan, yang namanya sistem kelistrikan sepeda motor, ada yang namanya sistem penerangan arus AC. Kemudian yang kedua ada yang namanya sistem penerangan arus DC. Yang namanya sistem penerangan AC. AC maksudnya alternating current, istilahnya itu arus bolak-balik. Ya. Berarti salah satu arus itu mengandung sistem kelistrikan. Misalnya dipegang salah satu terminal, berarti terus mas ya. Dipegang satu terminal, betul. Apalagi dipegang dua terminal. Nah kalau sistem kelistrikan DC sebaliknya mas, karena arusnya sudah diarahkan, dipegang satu terminal tidak netro, apalagi dua-duanya tidak netro. Kalau sistem penerangan AC di sini dicontohkan misalnya kayak pada PLN rumah kalian kan ada ya mas ya. Kamu ya pegang satu terminal nyetrum enggak mas? Nyetrum. Apalagi dua-duanya. Ya, kalau pada sistem penerangan sistem DC itu contohnya kayak pada baterai. Kalau baterai, kamu pegang satu terminal, tidak nyetrum mas. Pegang dua terminal, tidak nyetrum. Ya, mas ya. AC alternatif current, kalau DC kemudian sepul sama pulser. Ya, sepul sama pulser. Debutnya mas. Jenis sepul itu ada dua macam. Yang pertama sepul pengisian, ya mas ya. Yang kedua itu sepul pengapian. Kalau sistem kelistrikan bodi ya, yang kali ini sedang berjalan materinya itu berarti hubungannya dengan sistem dengan sepul pengisian. Nah, tapi kalau pengapian yang berhubungan dengan api, ibaratnya loncatan dengan api listrik ya mas ya. Di situ cirinya berarti nanti pada jumlah kawat tembaganya ya, kemudian diameter daripada kawat tembaga. Kalau sepul pengisian diameter kawat tembaganya lebih kecil mas, hampir 1/10. Ibaratnya kayak rambut kalian pegang satu lah. Ya, terus jumlah lilitannya itu lebih banyak. Istilahnya mungkin kali satunya lah mas. Ya, nah sedangkan kalau sepul pengapian, itu diameter kawatnya lebih besar. Terus jumlah lilitan kawat tembaganya lebih sedikit. Nah, itu mengenai generator. Nah, ibaratnya sepul ya mas ya. Kemudian ada yang namanya pulser. Ya, pulser berarti gulungan lilitan kawat tembaga yang kecil mas, yang kecil. Fungsinya mengatur saat periksaan berat jenis baterai. Setelah baterai di sini nanti ada yang namanya main switch atau ibaratnya kontak ya mas ya. Main switch berarti switch utama. Ya. Komponennya berfungsi untuk memutus dan menghubungkan ya, sistem rangkaian kelistrikan. Tergantung nanti rangkaiannya yang mau di rangkai itu apa. Kalau misalnya starter, penerangan, klakson. Kemudian nanti setelah main switch atau fungsi kontak nanti ada yang namanya fuse ataupun sikring. Nah, sikring di sini berfungsi ya,
sebagai pengaman rangkaian sistem kelistrikan, ya, sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan. Berarti ibaratnya misalnya kalian merakit sistem kelistrikan kemudian ada kesalahan, ya, berarti misalnya terjadinya konsleting ataupun hubungan singkat, ya Mas ya. Nanti yang putus dulu itu pada bagian sikring ataupun fuse. Nanti setelah fuse di sini kemudian ada lagi yang namanya holder L ataupun saklar R. Saklar R itu maksudnya saklar right ataupun kanan. Ini berarti saklar yang berfungsi untuk mematikan lampu kota. Ya. Kemudian setelah lampu kota nanti diteruskan lagi ke ada yang namanya saklar dimmer. Nah, saklar dimmer di sini Mas itu berfungsi untuk mengatur, ya, istilahnya itu mau menggunakan lampu jarak pendek ataupun menggunakan lampu jarak jauh di sini. Ya, setelah sini, ya, saklar dimmer diteruskan lagi ke lampu-lampu. Ya, ada yang namanya lampu besar, di sini ada yang namanya lampu jarak pendek, ada yang namanya lampu jarak jauh. Kemudian di sini ada yang namanya lampu lokal. Kemudian di sini ada yang namanya lampu belakang ataupun lampu rem. Itu mengenai komponen-komponen pada sistem penerangan, ya, lampu depan. Yang bisa. Ya, sekarang nanti ini Pak Guru mau mempraktekkan dulu. Kalian perhatikan Mas. Di sini ibaratnya generator di sini sudah digantikan sama adaptor, ya Mas ya. Dari sini adaptor, berarti ngambil terminal 30, 31 di sini tadi ini baterai, ya Mas ya. Jangan lupa Mas, terminal 30 sama 31 maksudnya baterai. Di sini arus 30, ya, terminal 30 berarti terminal positif baterai diteruskan ke fuse, sikring. Setelah dari sikring kemudian di sini pasangnya Mas. Lampu kotanya sambil dalam berarti kan mengenai rangkaian ini Mas ya. Berarti dari generator ataupun di sini sudah digantikan sama trafo, ya Mas ya, yang berfungsi untuk membangkitkan arus listrik. Dari trafo diteruskan ke baterai. Setelah baterai nanti sini sikring. Setelah sikring diteruskan kunci kontak. Setelah kunci kontak dilanjutkan ke holder L ataupun saklar kanan. Setelah saklar kanan sini ketemu dengan terminal lampu kota, ya Mas ya. Kemudian lampu kotanya dirakit. Setelah dirakit di paralel di sini Mas. Nah, kemudian nanti Pak Guru akan ini lagi Mas, akan merakit lampu kotanya. Nah, kalau lampu kota kan ini Mas, klik berarti terminal sini klik, tapi belum dihubungkan kabel-kabel, ya Mas ya. Berarti ini Mas, ada L maksudnya terminal lampu Mas. L sini kemudian diteruskan ke in sini, dari in sini mengenai lampu jarak pendek.
Kemudian lampu jarak jauhnya mas. Biasa pastinya. Nah, itu mas. Ini pendek. Oh ya benar mas. Ini pendek. Yang di atas ini jauh mas. Kemudian merakit ada lampu yang belakang ya mas ya. Kalau misalnya kalian menghidupkan sepeda motor, lampu depannya dihidupkan, pada bagian belakang kan anak sini ada lampu ya mas ya, ataupun lampu belakang. Nah, untuk mengetahui mana yang lampu belakang sama lampu rem, ya, intenannya gampang ya mas ya. Kalau lampu rem berarti nyalanya lebih terang. Kalau lampu belakang nyalanya lebih redup. Kalau sini dengan yang sini mas, terang mana mas? Terang sini, apa terang yang tadi ini mas? Perhatikan mas. Redup yang sini mas. Ya. Berarti yang sini lampu belakang, benar ya mas ya. Ini salah satu rangkaian daripada satu lampu kota. Kemudian setelah lampu kota ada lampu jarak jauh sama jarak pendek. Kemudian ada lagi lampu belakang. Nah, kalau misalnya mau merakit lagi, misalnya mas, pada klakson ataupun sistem bunyi ya mas ya. Nah, ya berarti gampang mas, tinggal ya, ngambil klakson nah, ya mas ya. Sudah tahu ya mas ya. Monggo diperhatikan mengenai rangkaian ini mas. Yang penting nanti kamu dari ini itu tahu dulu dari jalurnya dulu mas. Jalurnya dulu berarti dari baterai sini mas, baterai. Setelah baterai ke fuse sikring, setelah fuse sikring menuju kunci kontak, setelah kunci kontak nanti menuju saklar R kanan holder ya mas ya. Setelah holder ini ada terminal lampu kota, kemudian lampu kota dirakit, ya. Kemudian satu lagi ada terminal lampu besar mas. Terminal lampu besar ini ya ke saklar dimmer. Di sini ada pembagian dua lampu, berarti lampu jarak pendek sama lampu jarak jauh. Lampu jarak pendek dirakit sini, kemudian lampu jarak jauh dirakit sini. Nah, yang penting ini mas, dari sini baterai yang bisa baterai kemudian ke sikring, nah sikring ke kunci kontak, dari kunci kontak lanjutkan ke saklar R ataupun menggunakan saklar kanan yang mas ya. Saklar kanan sini ketemu ada terminal K, berarti terminal lampu kontak. Kemudian sini dirakit ya, kemudian sini kita namanya 1, 2, 3 berarti ini sen lampu tanda belok, kemudian satu lampu kota, satunya masih. Cara nyetenannya biar cepat. Ya, kemudian sini juga menuju ke lampu L, terminal L. Di sini juga dibuat menuju ke dimmer ya mas ya. Di sini ada jarak pendek, sini ada jarak jauh. Kemudian gimana? Ya siap mas. Ya. Kalau misalnya sudah siap, monggo dilepasin, kemudian dirakit lagi.
Yang lainnya sambil memperhatikan biar tahu. Dicek dulu mas, cek dulu lampu pelanggan, cek dulu masanya dulu mas, masanya ya pasang kabel hitam ini kemudian, nah ini dia ini coba kita cek mas, kunci kontaknya mas. Nah, yang masalah kotaknya kemudian yang sini mas. Ini pendek, kemudian kalau misalnya kalian menyalakan sepeda motor, ya, lampu depannya menyala, biasanya kan lampu belakangnya nyala ya mas ya. Berarti ibaratnya lampu belakang ataupun lampu pelan, ya, lampu pelan berarti yang sini. Tadi sudah dikasih tahu kalau lampu pelan dengan lampu rem bedanya pada saat penyalaannya yang besar. Kalau lampu rem nyalanya lebih pelan. Yang sini ini berarti sen, ini sen, berarti kan juga berbeda. Nah, yang masih nah, ini yang kabel yang itu situ punya. Ini nyalanya sedikit. Karena kalau dari katanya sini sebenarnya. Tapi kalau yang sini berarti lampu rem, kalau yang sini berarti lampu potong. Nah, di sini berarti sudah ada 3 rangkaian mas. Ya, kamu sudah bisa praktik 3 rangkaian. Nah, nanti ada nilainya. Nah, tadi terakhir lagi yang sudah dijelaskan Pak Guru yang saya mengenai sistem bunyi ataupun klakson, monggo. Nah, terakhir yang namanya klakson, monggo dimatikan dulu. Nah, klakson. Salah satunya masanya. Masak klakson. Nah, iya. Siapa ya? Sudah paham mas ya? Tahu ya mas ya? Kalau sudah paham, tahu, monggo. Ya, oh, nanti yang mau lepas lagi, nanti yang mau maju lagi mas ya? Ya, nanti yang mau maju lagi, ambil lihat rangkaiannya. Ya, monggo. Monggo, yang mau maju dulu. Nah, ini nyala langsung kalian. Terus saklar L mas, terminal L, B
R. Nah, dari penjelasan tadi Pak Guru mengenai sistem rangkaian ya, lampu depan, kemudian tadi lampu kota, kemudian lampu belakang, sama sistem klakson atau sistem bunyi ya Mas ya. Sudah pada paham semua ya Mas ya? Tahu ya? Paham? Iya. Mungkin dari salah satu teman kalian ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan dahulu. Kalau misalnya yang ditanyakan monggo. Nah, kemudian sini ada lembar LKPD, berarti lembar tugas peserta didik berarti tugas kalian ya Mas. Tugas kalian nanti dikerjakan tiap kelompok ini. Kerjakan satu kelompok. Mas Sanjaya kemarin ke perempuan sama ya, nggak apa-apa. Jadi paham semua tadi ya Mas ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah pada paham semua ya Mas ya. Kalau misalnya sudah pada paham semua, ya, kemudian ya, kita akhiri pelajaran ya, pada sistem kelistrikan sepeda motor, mengenai sistem kelistrikan bodi ya Mas ya. Ya, kita akhiri pelajarannya saja karena tidak ada pertanyaan sih ya Mas ya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, tuan kelas Mas Rohadi disiapkan terlebih dahulu untuk mengakhiri praktek kita kali ini. Jangan lupa ya Mas ya, lembar LKPD-nya nanti dikerjakan ya Mas ya. Monggo silakan Mas Rohadi. Siap, berdoa mulai. Bismillah.